Sebentar lagi World SBK Mandalika 2023. Penjual tiket online meroket. Ajang balapan internasional World Superbike Mandalika 2023 yang digelar di sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat mendapat respon yang luar biasa dari para pecinta balap Indonesia. Terbukti dengan adanya peningkatan jumlah tiket terjual hingga H-14 World Superbike Mandalika 2023 yang signifikan jika dibandingkan dengan event pada 2022. Kepala Dinas Pariwisata NTB Jamaluddin Maladi menyebutkan kalau ada 2 minggu sebelum balapan digelar, jumlah tiket online World SBK Mandalika 2023 yang terjual sudah mencapai 15.000. Kalau dibandingkan dengan 2022, dengan periode yang sama tiket online yang laku hanya 6.000, ungkap Jamaluddin. Ia melanjutkan, pemerintah sebetulnya sudah menargetkan total penjualan tiket event balap internasional di sirkuit Mandalika ini mencapai 75.000. Hanya saja, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat punya target yang lebih ambisius, yakni sebanyak 100.000 tiket terjual. Penentuan target tadi jelas bukan tanpa alasan, karena pemerintah dan Pemprov NTB melihat data penjualan tiket World SBK Mandalika 2022. Berdasarkan data yang sudah dihimpun, jumlah tiket World SBK Mandalika 2022 yang laku mencapai 51.000. Jumlah tadi jelas melebihi target yang ditentukan, mengingat Presiden Jokowi sempat menargetkan total penjualan tiket sebanyak 45.000. Harapan kami dalam 75.000 tiket yang ditargetkan, sebanyak 50% diantaranya merupakan penonton mancanegara, ungkap Jamaluddin. Kepala Dispar NTB tersebut beralasan agar sektor ekonomi di wilayahnya seperti hotel, homestay, rumah makan, dan lain-lain bisa berjalan maksimal serta meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan begitu, segala usaha maupun industri masyarakat kita semua dapat berjalan dan semua bisa merasakan manfaat dari setiap gelarannya, katanya. Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat menyatakan berdasarkan kesepakatan para pengelola hotel, tarif sewa kamar hotel dan homestay di kawasan ekonomi khusus Mandalika tetap normal menjelang ajang World Superbike pada 3 hingga 5 Maret 2023. Tarif sewa hotel menjelang WSBK 2023 ini tidak ada kenaikan seperti awal WSBK dan MotoGP tahun lalu, kata Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah, Landek Jaya Didi Peraya Kamis. Ia mengatakan hal itu dilakukan sebagai bentuk dukungan para pengusaha hotel dan homestay untuk mengatasi trauma lama bahwa saat WSBK dan MotoGP sebelumnya terjadi kenaikan tarif sewa kamar. Sekarang harga sewa kamar hotel tetap normal, katanya. Ia mengatakan, meskipun tidak ada kenaikan harga jelas WSBK 2023, pelayanan tetap ditingkatkan sehingga wisatawan yang datang merasa aman dan nyaman. Jelang balapan seri kedua WSBK, MGPA percantik sirkuit Mandalika. Sirkuit Internasional Mandalika kembali menggelar World Superbike Sirkuit Mandalika menjadi tuan rumah seri kedua untuk WSBK 2023 yang akan dihelat 3 hingga 5 Maret. Direktur Mandalika Grand Prix Association Nusantara Jaya Priyandi Satria mengatakan berbagai persiapan dimatangkan. Lintasan balap sepanjang 4,31 km dengan 17 tikungan itu dicek setiap minggunya. Persiapan terus berjalan. Saya sudah cek keliling lapangan, proses pengecekan sirkuit sedang kita lakukan. Perapian rumput dan tanaman-tanaman yang tumbuh di sekitaran off area itu kita cabut-cabutin. Bebernya usai menghadiri rapat USBK di ruang kerja kantor Gubernur NTB. Selain itu, pihaknya juga melakukan perapian pagar, pintu maupun rumput di sekitar dalam area luar lintasan, termasuk pembangunan pedok show, panggung, hingga fasilitas musola. Ia menuturkan perbaikan maupun pembenahan fasilitas pendukung terus dilakukan untuk memberikan kenyamanan bagi pengunjung. Salah satunya, setiap event digelar pihaknya menyewa dan memasang berbagai panggung hingga toilet.
Pembenahan dari sisi fasilitas ini saja, kalau dari sisi lintasan tidak ada kita kerjakan. Kalau dulu antara MotoGP dan USBK kita lakukan pengaspalan ulang, sekarang tidak ada satupun kita kerjakan yang berhubungan dengan infrastruktur lintasan. Hanya pengecatan ulang karena warnanya sudah memudar, terangnya. Artinya, MGPA hanya mempercantik fasilitas di area sirkuit yang bakal tersorot kamera televisi, agar penampilan yang cantik ini berdampak pada nama baik NTB. Titik-titik mana saja yang tersorot kamera itu yang kita cat ulang, imbuhnya. Mengenai kedatangan logistik USBK, sambung Andi, sudah datang sebanyak 6 kontainer. Rinciannya untuk 3 kontainer pertama membawa barang-barang dari Pirelli berupa segala macam ban maupun alat ganti ban. Kemudian minggu sebelumnya sudah tiba 3 kontainer lagi yang berisikan spanduk sponsor USBK. Masih akan terus berdatangan logistik hingga menjelang hari H, kata Andi. Untuk kedatangan logistik pembalap sendiri, kata dia, dirinya belum mendapatkan informasi pasti. Namun ia akan segera menanyakan jadwal charter cargo flight para pembalap. Karena nanti di situ selain motor yang akan dibawa pembalap, juga ada pembalapnya. Nanti kita tanyakan lagi. Terang pria berkacamata ini. Andi menekankan pada ajang USBK seri ini pihaknya akan menyatukan kelas Royal dan Deluxe. Selama ini penonton yang berada di dalam kelas tersebut harus keluar dari pedok melalui pintu 2 dengan berjalan kaki, kemudian masuk kembali ke pintu 2. Jadi kita akan buat jembatan di atas terowongan antara sisi keduanya, sehingga yang akan menyeberang dari sisi pedok ke Royal atau Deluxe hanya selebar terowongan saja, katanya. MGPA sudah antisipasi genangan air hujan saat balapan WSBK Mandalika. Mandalika Grand Prix Association yakin balapan World Superbike 2023 berjalan lancar, meski digelar masih di masa musim penghujan. Kami sudah antisipasi tidak ada genangan air, walaupun WSBK digelar saat musim hujan, kata Direktur Utama MGPA Priyandi Satria. Setelah balapan WSBK musim 2022 di Lombok November lalu, MGPA melakukan sejumlah peningkatan pada infrastruktur pendukung di Pertamina Mandalika International Circuit. Upaya ini dilakukan agar WSBK Maret 2023 nanti digelar dengan lancar dan mencapai kesuksesan. Intinya kesiapan infrastruktur sudah siap, baik di dalam sirkuit maupun di luar sirkuit, ujarnya. Selain mengenai kesiapan infrastruktur, MGPA telah membuka perekrutan sukarelawan untuk balapan WSBK 2023 yang nantinya bertugas untuk mengawal event WSBK 2023 di sirkuit Mandalika 3 hingga 5 Maret. Ada 1.750 orang yang akan kami rekrut sebagai volunteer untuk WSBK tahun ini, ujarnya. Ia menyebut tugas sukarelawan tak jauh berbeda dengan pelaksanaan WSBK 2022. Seluruh sukarelawan akan bertugas sebagai pemeriksa tiket, penjaga parkir, hingga petugas kebersihan. Juga merawat dan melakukan pengawasan di area pedok pass. Secara khusus, tugas para sukarelawan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan event WSBK 2023. Mulai dari sektor kebersihan, teknis, acara, hingga keamanan. Untuk sektor keamanan, tugas sukarelawan terbagi untuk mengatur manajemen trafik, parkir penonton maupun peserta event, hingga mengontrol keramaian di areal Pertamina Mandalika International Street Circuit. Adapun untuk kebersihan, sukarelawan bertanggung jawab terhadap kebersihan selama event, mulai dari area luar sirkuit yang terdiri dari tier 1 hingga tier 3, yang terdapat area parkir, pusat UMKM, dan toilet. Kebersihan di dalam sirkuit juga menjadi tanggung jawab sukarelawan. Ini meliputi area pedok, race control, premier class, deluxe class, area observasi, hingga grandstand yang merupakan lokasi penonton. Sejumlah persiapan tengah dilakukan, termasuk dari sisi fasilitas pelabuhan untuk menyambut wisatawan yang akan menyerbu kawasan tersebut. Salah satu upaya tersebut adalah penerapan International Ship and Port Security Code atau ISPS Code di Dermaga Gilimas yang terletak di Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat.
ISPS Code adalah aturan yang komprehensif yang mengatur prosedur keamanan terhadap kapal dan fasilitas pelabuhan dan menjadi bagian dari konvensi internasional untuk keselamatan jiwa di laut. Kementerian Perhubungan menerapkan ISPS Code dengan harapan agar keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan lainnya akan lebih terjamin.